以下的 Cuplikan kamera di bawah ini jika Anda dapat menonton lebih dari 10 detik. Maka Anda adalah orang berani. Soalnya banyak yang pengen nonton tapi gak berani nonton. Dukun. Gadis yang merangkak di atas meja seperti kucing bernama Ming. Sekarang dirasuki oleh hantu. Jadi Ming langsung pipis di atas meja. Lakukan hal-hal yang tidak diharapkan orang lain. Lalu menghilang dalam kegelapan. Semakin hari, tindakan Ming semakin aneh. Dia mendekati ibunya. Tatap muka. Merasa seperti akan memakan orang. Anjing di rumah terasa berbeda di tubuh Ming. Jadi terus teriak. Jadi Ming membawa anjing itu ke dapur. Dengan sangat cepat gonggongan itu berhenti. Hari lain ketika paman bangun. Cium ada aroma di panci. Buka tutupnya dan langsung terkejut. Paman langsung pergi untuk cek kamera. Tiba-tiba melihat Ming masuk ke kamar dia. Peluk anak punya paman Manit. Paman dengan cepat lari seperti terbang ke kamar. Tapi baru menyala lampu. Sudah tidak melihat anaknya. Orang-orang membawa senter untuk mencari kemana-mana. Lalu di kejauhan ada sesuatu yang bulat. Tepat setelah itu, ada suara tangisan. Paman Manit juga merasa ringan karena dia menemukan putranya. Tapi tidak ada Ming. Senter bersinar menembus rumput. Paman Manit langsung terkejut. Apa itu? Ming. Belum bisa melihat yang jelas. Tiba-tiba Ming keluar dari situ. Gadis itu menjadi sangat gila seperti itu. Sang ibu hanya bisa undang adik adalah dukun untuk mengusir hantunya. Sebagai dukun Ming dan Nim bertatap muka. Sepertinya Ming tidak bisa diselamatkan lagi. Nim menyuruh semua orang untuk menekan tangan Ming dengan erat. Dan Nim memegang seutas tali putih panjang. Melilit Ming dengan erat. Jari baru dimasukkan ke dalam segelas air. Kemudian keluar cairan hitam. Tubuh Ming mulai meronta. Dia menjerit dan kemudian memuntahkan banyak cairan hitam. Paman Manit mengikat Ming dengan erat. Lalu pergi ke ruangan lain untuk menemukan sumber kejahatan. Sepatu kulit tua, wig kotor. Itu semua barang nasib buruk. Dan yang lebih penting adalah, Nim melihat banyak gambar. Ming dan mata kakaknya. Membuat Nim sangat waspada. Saya akhirnya mengerti apa yang salah dengan dua bersaudara ini. Hoara saudara Ming meninggal beberapa bulan yang lalu. Karena di bawah sana sangat sepi. Jadi ingin bawa Ming ikut. Nim berdiri di bawah pohon tempat yang kakak Ming bunuh diri. Benar saja, tali bunuh diri itu tidak normal. Karena demi menyelamatkan keponakan. Nim memulai upacara. Ada permainan bagus selanjutnya. Ini adalah ritual yang sangat spesial. Hanya beredar di wilayah timur laut Thailand. Nim ke tempat keponakan bunuh diri. Menyalahkan ribuan lilin. Lalu diatur menjadi bentuk bintang. Tali putih mengikat benda-benda itu bersama-sama. Tunggu sampai membaca mantranya. Kemudian Nim memegang telur dan memanaskannya di atas lilin. Akhirnya pecahkan telur ke dalam mangkuk. Baik siang maupun malam. Bahkan hujan dan badai pun tidak akan berhenti. Karena Nim percaya, hanya ketika kebencian keponakan hilang, Ming baru bisa menjadi normal lagi. Tepat sebulan yang lalu, Ming tiba-tiba menjadi kasar. Dilaporkan ke polisi, tetapi tidak berhasil. Hanya pengemudi taksi ini kasih mereka lihat satu rekam video. Di dalam klip, Ming sedang berdiri di tengah jalan. Pengemudi memanggil dia tetapi dia tidak mendengar. Ketika mobil berputar, tiba-tiba Ming sudah di depan orang itu. Semuanya harus dikatakan dari awal. Ayah Ming tiba-tiba meninggal. Nim datang untuk memberi penghormatan. Tapi melihat Ming tidak jauh dari situ. Dia pikir ini pertanda tidak baik. Dalam tradisi keluarga, ibu maupun nenek punya Nim semua adalah dukun. Tidak boleh diteruskan ke pihak luar. Sampai ke generasi Nim. Harusnya kakak adalah penerusnya. Tapi kakak dia menolak. Bahkan menyembah mukmin lain. Jadi Nim harus mengambil tanggung jawab ini. Menjadi dukun terkenal di daerah situ. Dewa disembah di dalam gunung. Pada waktunya dia akan datang ke sana. Setiap hari membantu tetangga yang sakit. Dan hanya penyakit semacam itu aja. Bagaimana jika kena kanker? Pasti akan mati. Ming sekarang punya penyakit ini. Sama seperti tahun itu, Nim dipilih oleh dewa. Dada tiba-tiba terasa sangat nyeri. Di tubuh merasa bahwa ada yang aneh. Tapi waktu terus berjalan. Ming semakin menjadi lebih aneh lagi. Teman-teman Ming berikan satu video. Di dalam video itu, Ming terlihat seperti anak kecil. Mainkan slide bersama anak-anak yang lain.
membuat satu anak usia 3 tahun menangis. Tidak hanya seperti itu, ibu di depan ini melihat petampilan Ming. Ingatkan dia untuk minum banyak air panas. Tiba-tiba Ming menjadi marah. Pasti sudah gila. Kalian yang gila. Ibu antar Ming ke Quills. Orang ini akan melakukan sesuatu. Tapi dihentikan oleh Nim. Apakah kakak tahu betapa berbahayanya itu? Gimana kalau ada yang lain masuk ke dalam dia? Tidak salah, ketika melihat Ming, Nim sudah tahu. Yang di dalam Ming itu bukan dewa. Itu adalah iblis yang tidak tahu namanya. Jika tidak cepat usirnya keluar, maka Ming akan menyebabkan pertumpahan darah yang serius. Suara telur pecah. Tapi yang jatuh ke dalam mangkuk itu bukan isi telur. Itu sesuatu cairan yang warna hitam. Ini benar-benar menakutkan dan nyata. Pertama kali, Nim melihat keponakan ada perilaku yang tidak biasa. Tiba-tiba sakit perut lalu menjadi gila. Awalnya dia berpikir dewa sudah masuk ke dalam ponakan dia. Kali kedua Nim melihat foto di kamar. Berpikir bahwa keponakan merindukan kakaknya. Jadi melalui tali itu, usir semua kemarahan punya keponakannya. Membuat penyakit Ming semakin parah. Akhirnya orang ini mengatakan yang sebenarnya. Sumber utamanya adalah dalam pernikahan orang tua Ming. Selama perang di Thailand 100 tahun yang lalu. Leluhur ayah Ming itu sangat kejam. Membunuh ribuan orang. Ada orang dipukul sampai mati. Sebelum dia meninggal, dia mengutuk seluruh keluarga ayah Ming. Sejak itu, tidak ada pria yang berumur panjang. Ayah Ming meninggal karena kanker. Sang putra juga hidup sampai umur 20 tahun. Orang paling penting adalah Ming. Sebagai generasi dukun berikutnya, dia berada di bawah kutukan. Ming pernah membaca satu buku. Melihat adegan ada ribuan orang mati di zaman perang di Thailand. Dan sekarang, kutukan dari keluarga yang menyerukan hal-hal yang tidak bersih. Dengan dukun fisik dari keluarga ibu. Membuat Ming lebih mudah menerima kutukan. Dia menjadi tubuh yang sangat mudah untuk dimasuki, sempurna. Iblis itu tidak bisa membunuh Ming. Tapi bisa mengendalikannya dia. Orang paling sedih adalah Nim. Dia berpikir bahwa dewa sudah datang. Jadi ingin berhasil menyelamatkan keponakan. Tapi kenyataannya, kakak yang terpilih. Nim hanya ban serep. Pada saat itu, kredo Nim runtuh. Dalam mimpi, dia tiba-tiba mati. Nim baru meninggal, kotoran di tubuh Ming semakin lebih berani. Dalam situasi ini biksu memberikan pendapat. Dia menyuruh murid-muridnya untuk menggali lubang besar. Membuang hal-hal yang berhubungan dengan jiwa-jiwa mati dan kubur di sana. Dan Ming dikunci di dalam rumah, menggunakan semua jenis mantra untuk menyegelnya. Selanjutnya dia mengambil jilbab Ibu Ming. Jika dewa bisa balik ke tubuh Ibu Ming, maka pertempuran ini akan ada kesempatan untuk menang. Tapi sayangnya mereka terlalu naif. Ibu punya Ming tidak berhasil. Tapi juga memuntahkan sesuatu. Biksu mengikat vas dengan seutas tali. Pikir itu bisa menyegel iblis. Tapi detik berikutnya lampu padam. Saat semua orang menyalakan lampu. Kemudian pemandangan aneh muncul. Pada saat itu semua orang di desa ini sudah tidak punya dewa lagi. Semua orang tampaknya memiliki penyakit menular. Berubah seperti kodok. Melihat orang langsung menggigit. Ming adalah pemimpin orang-orang itu. Meskipun menghadap dengan ibu dia juga tidak toleran. Akhirnya dalam cahaya dari api, dukun berakhir di sana. Sutradara menggunakan metode film dokumenter untuk menunjukkan apakah orang harus memiliki keyakinan mereka sendiri atau tidak. Juga melakukan pertanyaan untuk setiap jiwa. Sama seperti adegan pertama punya film. Semuanya memiliki jiwa, tidak peduli apa yang Anda yakini. Penting untuk menyeimbangkan kebaikan dan kejahatan di dalam hatinya. 大叔，下期视频依旧精彩，我们不见不散。